Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara salat. Di pertemuan yang lalu telah kita sampaikan doa-doa ataupun bacaan-bacaan yang bisa kita baca di dalam doa setelah tasyahud akhir. Bacaan setelah tasyahud akhir. Adapun siang hari ini kita akan melanjutkan bahasan terakhir dalam solat, yaitu salam. Bahasan atau amalan terakhir dalam solat adalah salam. Sebagaimana solat adalah dimulai dengan takbiratul ihram, maka salat diakhiri dengan mengucapkan atau bacaan salam. Salat dimulai dari takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Ada permulaan dan juga ada akhir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus sholati at-tuhur." Kunci di dalam solat adalah bersuci. Dan ini yang kita tahu, kita kenal dengan berwudu. Karena syarat solat. Kemudian wa tahrimuha takbir. Dan diharamkan sesuatu yang dibolehkan sebelum waktu salat ketika sudah tahrimuhat takbir, yaitu takbiratul ihram, maka disitulah dilarang. Karena waktu khusus untuk apa? Untuk salat atau waktu yang sudah memulai salat. Dimulai salat dengan takbir. Ya, setelah takbiratul ihram enggak boleh makan. Nggak boleh minum, ya, itu mulai sholat, ya, apalagi ngobrol. Nah, begitu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, ya, permulaan sholat adalah takbir. Dengan takbir itu
ya sesuatu yang tadinya belum sholat maka diharamkan ketika sudah masuk sholat, maka tidak boleh, ya tidak apa, tidak diperbolehkan. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim, dan dihalalkan kembali ketika sudah salam. Makan lagi, minum lagi, ngobrol lagi, selesai salam. Ya, jadi itu tentang dalil bahwa salam adalah sebagai amalan terakhir, bahwa sholat sudah selesai, yaitu dengan diakhiri dengan salam. Naam. Adapun bacaan salam ini setelah kita membaca doa atau bacaan setelah tasyahud akhir, setelah kita membaca doa atau bacaan at-tahiyat, setelah membaca at-tahiyat, membaca solawat, setelah solawat itu ada bacaan doa yang kemarin sudah kita sebutkan, ada beberapa bacaan, ya nanti bisa diamalkan salah satunya, ya. Naam. Nah setelah itu maka bacaan sebagai akhir dari sholat kita adalah setelah membaca bacaan setelah tasyahud akhir dengan membaca salam atau mengucapkan salam, sebagaimana Rasul tadi mengatakan miftahus sholati tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Salat adalah kuncinya berwudu, bersuci, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Apa hukum salam? Apa hukum salam? Salam di sini yaitu kanan dan kiri, ya. Yaitu salam di sini ada dua salam. Yang dimaksud salam ini ada dua salam, yang pertama ke kanan, kemudian yang ke kiri. Ini disebut dengan salam yang Rasul mengatakan wa tahliluha taslim, yaitu diakhiri dengan salam, maksudnya ada dua salam. Tentang hukum bacaan salam yaitu kanan dan kiri, ya. Hukum membaca salam kanan dan kiri, ada di sana pendapat para ulama, ada beberapa pendapat para ulama, ada khilaf, ada sedikit perbedaan dalam menghukumi hukum tentang dua salam, ya, dua salam ke kanan dan ke kiri. Yang pertama, pendapat yang pertama adalah mengatakan bahwa salam yang ke kanan itu hukumnya wajib, kemudian salam yang ke kiri hukumnya sunnah. Ini pendapat yang pertama. Bukan berarti kalau sunnah, oh berarti sekali aja Ustadz. Ya, secara asal hukum ini boleh, ya. Tetapi kita melihat kondisi juga. Kita melihat lingkungan masyarakat. Kalau pas jenengan jadi imam, ya, sholat berjamaah, kemudian dengan mengucapkan salam sekali, assalamualaikum, diem, ya. Loh Pak, salamnya kurang satu Pak. Lah yang wajibnya kan yang ke kanan, yang ke kirinya kan sunnah. Ya ini kalau kita di lingkungan masyarakat kita mungkin aneh, karena banyak orang yang belum tahu, ya. Tapi mungkin bagi sebagian tempat yang di sana orang sudah paham bahwa hukum salam, ya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwa pendapat yang pertama yang ke kanan salam ini adalah wajib, yang ke kiri sunnah, begitu. Tetapi juga bagi orang yang tahu walaupun mengikuti pendapat ini, pendapat yang pertama yang mengatakan salam yang ke kiri itu adalah sunnah, tetap juga melihat keadaan, melihat kondisi masyarakat, ya apalagi sekarang masyarakat itu ya sangat apa ya jauh dari agama. Sudah sholat aja alhamdulillah, sudah dia mau sholat aja sudah walhamdulillah.
Sehingga ketika kita melihat demikian, kemudian kita mengamalkan yang pertama ini, khawatirnya akan timbul apa? Akan timbul orang ini jadi mungkin akan timbul menganggap, agama apa lagi nih? Salamnya cuma sekali. Ya, karena dia berpendapat yang wajib sekali, kemudian yang keduanya sunnah. Nah, tetapi kenapa? Karena masyarakat kita banyak orang awam sehingga kita ketika mengamalkan demikian, mungkin akan dicap aliran sesat nanti. Ya, besok lagi udah nggak boleh jadi imam, jangan itu imamnya. Loh kenapa? Salamnya cuma sekali. Kenapa masyarakat kita itu tahunya 2 kali begitu, tahunya dua kali. Naam. Ya. Dan ini disebutkan juga oleh Abdullah bin Umar, innahu kana yusallimu an yaminihi wahidatan. Kata Abdullah bin Umar bahwa Rasul pernah salam itu sekali. Maknanya salam yang dimaksud yang ke kanan itulah yang wajib begitu. Tetapi walaupun kita mengikuti pendapat yang pertama ini bahwa salam yang ke kiri itu sunnah, tetapi kita juga melihat kondisi masyarakat kita masih banyak yang belum tahu tentang agama. Enggak usah nambah-nambah jadi mumet itu masyarakat, ya. Naam, walaupun itu sunnah, amalkan aja. Karena memang umumnya masyarakat kita demikian. Naam. Ini pendapat yang pertama tentang hukum salam. Kemudian pendapat yang kedua bahwa salam yang pertama hukumnya wajib dan yang ke kiri juga wajib. Ini pendapat yang kedua, ya. Dan ini pendapat juga kuat. Pendapat ini juga kuat. Ya, assalamualaikum. Ini assalamualaikum warahmatullahi wajib. Yang kedua assalamualaikum warahmatullah, ini juga wajib. Ini pendapat yang kedua. Ya. Kalau yang tadi yang pertama, yang keduanya sunnah. Tapi amalkan aja semuanya biar selamat dari khilaf. Ya, selamat dari khilaf ini, perbedaan ini, maka lebih hati-hatinya kita mengamalkan semuanya. Ya, lebih hati-hati kita amalkan kedua-duanya, baik salam yang ke kanan ataupun salam yang ke kiri, agar tidak timbul prasangka-prasangka dari kaum muslimin yang belum tahu tentang syariat sholat, yaitu di dalam salam ini. Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mengajarkan seorang sahabat yang salat, "Tsumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian ketika di akhir salat, maka ucapkanlah salam kepada saudaramu, baik yang ada di sebelah kanan dan baik yang ada di sebelah kiri. Jadi mengucapkan salam, kata Rasul di sini, yusallimu ala akhihi ala yaminihi wa shimalihi, yaitu mengucapkan salam kepada saudaramu baik yang ada di sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri dengan mengucapkan assalamualaikum. Kemudian assalamualaikum. Ya, ini tentang syariat apa? Salam. Ya, tentang syariat di dalam salat ketika salam. Dan pendapat yang kedua adalah dua-duanya diwajibkan. Ya, dan ini mungkin menurut saya pribadi lah, terlepas tidak merendahkan atau meremehkan pendapat yang pertama, tapi ini pendapat pribadi untuk mengamalkan yang pendapat yang kedua ini lebih selamat. Ya, kenapa? Karena masyarakat kita umumnya salam 2 kali. Ya, 2 kali. Mungkin jarang kita dapati imam yang salamnya cuma sekali. Mungkin ada ya, tapi jarang kita temui. Ya, jarang kita temui, rata-rata mereka 2 kali
salam. Sehingga ketika kita mengamalkan ini, maka kita sama dengan keumuman masyarakat dari kaum muslimin. Naam. Dan dalilnya jelas tadi Rasul mengatakan summa yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Bahwa Rasul memerintahkan ketika engkau di akhir salat, maka ucapkanlah salam kepada saudaramu baik yang ada di sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri. Dalilnya cukup kuat. Kemudian dalil yang kedua tentang disyariatkannya dua salam, yang ke kanan dan yang ke kiri. Disebutkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Amir ibni Sa'ad. Dari sahabat Amir ibni Sa'ad. Beliau mengatakan an abihi, dari bapaknya. Dan bapaknya ini adalah sahabat Rasul. An abihi radhiyallahu ta'ala anhu, dari bapaknya. Dan bapaknya Amir ibni Sa'ad ini adalah sahabat Nabi. Apa kata bapaknya Amir? Qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Beliau mengatakan kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasul. Aku pernah melihat Rasul di dalam salat yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Rasul mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini disebutkan dua, ke kanan dan ke kiri. Ya, kata bapaknya Amir, aku pernah sholat ya dan melihat Rasul, karena Rasul jadi imam. Karena Rasul jadi imam. Ya, di Masjid Nabawi Rasul yang menjadi imam kala itu. Sehingga bapaknya Amir ini ada di belakang Rasul. Ya. Maka ketika salam katanya bapaknya Amir ini, aku melihat. Aku ngelihat. Jadi bukan katanya. Bukan katanya tetangga, bukan kata teman, bukan kata ustadz gitu, tetapi ngelihat. Ya, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasari. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Kemudian hatta ara bayadha khaddihi. Dan katanya bapaknya Amir ini, sampai aku bisa melihat putihnya pipinya beliau. Sampai aku bisa mampu melihat, sanggup melihat, atau saya melihat putihnya pipinya Rasul. Jadi Rasul itu kulitnya warnanya putih. Ya, itu. Jadi kata bapaknya Amir, Rasul ya mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Kira-kira kalau jadi makmum sampai bisa ngelihat pipinya Rasul yang warnanya putih, berarti Rasul itu ketika salam itu ya maksimal. Ketika salam itu maksimal. Bagaimana maksimal itu? Ketika menoleh itu enggak ngirit gini. Assalamualaikum, assalamualaikum, enggak. Kalau cuman gini mungkin kurang kelihatan. Tetapi maksimal assalamualaikum, begitu. Jadi maksimal dengan menghadapkan kepalanya atau menolehkan kepalanya ke kanan, itu maksimal. Bukan cuman ngelirik doang. Bukan cuman melirik assalamualaikum, assalamualaikum, enggak. Ya, kalau begitu enggak kelihatan ya warna putih pipinya beliau. Tetapi katanya bapaknya Amir, aku ya bisa melihat putihnya pipinya Nabi. Ya. Naam, ini menunjukkan Rasul ya warna kulitnya putih. Ya kalau jenengan yang kulitnya warnanya ya sawo matang, ya biar orang tahu juga. Ya kan? Entah yang warnanya kuning, warnanya coklat ya, atau warnanya merah, ya maka apa? Nampak assalamualaikum, begitu. Maksimal. Hatta arab bayadha khaddihi, sampai aku bisa melihat putih pipinya Nabi. Jadi kedua-duanya nampak oleh bapaknya Amir. Jadi enggak cuma yang kanan maksimal, yang kiri enggak. Dua-duanya.
ketika ke belakang assalamualaikum, jamaah yang belakang ya bisa melihat pipinya Rasul yang warnanya putih ketika menengok ke sebelah kanan, dan mampu melihat pipinya putihnya Rasul ketika menghadapkan, menolehkan kepalanya ke arah kiri. Jadi kelihatan semuanya, ya. Jadi kelihatan. Dan kita diperintahkan oleh Rasul sholat itu mencontoh beliau. Ya, kita diperintahkan sholat untuk mencontoh Nabi. Sebagaimana Rasul menyebutkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian ngelihat saya sholat. Apa artinya? Sholatlah kalian dengan nyontoh saya sholat. Dan Rasul mencontohkan ketika menengok ke kanan dan juga menengok ke kiri ketika salam, sehingga ya para ulama yang menyebutkan bahwa dua salam ini hukumnya wajib, maka dengan berdalil ini, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian lihat saya salat. Dan Rasul ya mengucapkan salam dua kali. Dua kali. Ya. Dan juga Rasul mengkabarkan dalam hadis yang pertama tadi, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, bahwa kunci salat adalah dengan bersuci, kemudian mulai sholat setelah itu sudah dilarang untuk melakukan sesuatu di luar kegiatan sholat, wa tahliluhat taslim, dan dihalalkan kembali ketika salam. Ya, salam, Rasul menyebutkan salam, dan Rasul salam itu sampai dua kali. Ya, dan ini persaksian dari ya bapaknya Amir yang beliau adalah seorang sahabat Nabi dan pernah sholat di belakang Nabi. Pernah sholat menjadi makmum, yang menjadi imamnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pendapat ini nggak cukup cuma sekali salam, ya harus dua kali. Ini pendapat yang kedua, dan ini kita sampaikan pendapat yang ya bisa kita amalkan, dan karena kita melihat masyarakat di ya negeri kita ya rata-rata salam dua kali, maka ya menurut pribadi saya ini bisa diamalkan. Kenapa? Karena sesuai dengan apa? Dengan umumnya masyarakat mengamalkan ini, dan sudah sesuai sesuai petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara melakukan salam seperti apa? Bagaimana caranya? Maka perlu diketahui di dalam cara salam, gerakan salam, dalam gerakan salam ini, maka orang yang sholat ketika salam menoleh ke kanan dengan maksimal hingga nampak oleh jamaah yang di belakang itu pipinya. Artinya apa? Artinya di dalam menoleh itu enggak setengah. Assalamualaikum. Ini kayaknya kurang. Tetapi bagaimana caranya biar nampak pipinya itu sebagaimana yang Rasul ajarkan, maka maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi, nampak. Ya. Tapi kalau cuma segini kayaknya nggak nampak, nggak kelihatan dari belakang. Sehingga Rasul assalamualaikum warahmatullahi, nampak pipi yang sebelah kanan terlihat oleh jamaah yang ada di belakang. Atau ketika menoleh ke kiri juga maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi, sehingga orang yang di sebelah kiri pun mampu melihat pipi. Itu namanya ya gerakan salam yang sempurna. Bukan sekedar formalitas. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini kayaknya nggak niat, ya, nggak maksimal. Maka cara melakukan cara gerakan salam adalah menoleh ke kanan maksimal sampai pipinya terlihat, ya. Dan kita jadi makmum nggak harus ngelihat pipinya, yang nggak harus. Ini kan tadi Rasul sampai demikian, artinya kita contoh seperti itu, ya begitu. Nggak harus kita jadi makmum lihat pipinya imamnya, yang nggak harus. Tetapi Rasul itu mengajarkan, menunjukkan beliau itu maksimal di dalam menoleh ke kanan dan ketika menoleh ke kiri ketika salam. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari jalan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud.
An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ya, hatta yura bayadu khaddihi, sampai terlihat kedua ya pipinya Nabi, sampai terlihat pipinya Nabi, sampai terlihat warna pipinya Nabi. Ya, kalau tadi yang pertama dari siapa? Amir, dari bapaknya Amir. Kalau ini dari Abdullah bin Mas'ud, Rasul menoleh ke kanan dan ke kiri sampai nampak, sampai terlihat ya putihnya pipinya Rasul sallallahu alaihi wasallam.